Halo, apa kabar semuanya? Nah, bertemu lagi bersama Miss Dita. Hari ini pembahasan kita tentang budidaya tanaman obat. Yuk, disimak videonya. Tanpa disadari, tanaman-tanaman yang terdapat di sekitar kita, baik sebagai tanaman liar atau tanaman hiasan, ternyata dapat berpotensi sebagai tanaman obat loh. Nah, di sini ada beberapa jenis tanaman. Nah, kalian sudah pernah melihat sebelumnya atau mengetahui ini tanaman apa? Nah, yang pertama itu ada daun iler, yang kedua ada bunga nona makan sirih, yang ketiga ada daun pecut kuda. Ketiga tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Pengertian tanaman obat adalah jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Tujuan budidaya tanaman obat yaitu sebagai usaha peningkatan kesehatan di masyarakat dengan dibuatnya toga, tanaman obat keluarga atau apotek hidup. Nah, toga adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi, pencegahan, maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Kedua, sebagai upaya pelestarian jenis-jenis tanaman obat agar tanaman tersebut tidak mengalami kelangkaan. Ketiga, sebagai alternatif pengobatan yang lebih murah dan sebagai penanggulangan pertama suatu penyakit. Nah, sekarang mari kita mengidentifikasi jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Pertama, ada bagian yang dimanfaatkan rimpangnya. Rimpang itu apa sih? Nah, rimpang adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Nah, contoh tanamannya ada jahe, kunyit, temulawak, dan lempuyang. Nah, bisa kita lihat yang namanya lempuyang ini yang mempunyai bunga merah nih, ada di gambar kedua. Kemudian ada jenis tanaman obat yang dimanfaatkan buahnya. Contohnya ada mengkudu, belimbing bulu, kapulaga, cabai merah, dan jeruk nipis. Tanaman obat yang dimanfaatkan bunganya, contohnya ada kenanga, adenium, jengger ayam, rosella, mahkota dewa, bunga matahari, bunga mawar, dan lainnya. Nah, di gambar pertama itu namanya bunga adenium atau kamboja Jepang. Yang kedua ada jengger ayam. Dia bermanfaat untuk menghentikan pendarahan, batuk berdarah atau mimisan. Kemudian juga bisa mengobati disenteri. Yang ketiga ada bunga rosella. Nah, bunga ini dapat diolah menjadi minuman teh yang manfaatnya untuk mengatasi sembelit dan mencegah tumor atau kanker. Jenis tanaman obat yang dimanfaatkan bagian bijinya, contohnya ada pinang, pala, lada, dan jinten. Jenis tanaman obat yang dimanfaatkan batangnya, contohnya ada kulit kayu manis, pohon patah tulang, brotowali, kulit secang, dan dadap ayam. Nah, di sini manfaat dari batang brotowali yaitu untuk mengobati diabetes,
mengurangi gejala sesak nafas dan stres. Jenis tanaman obat yang dimanfaatkan bagian akarnya ada pasak bumi dan akar wangi. Sedangkan yang dimanfaatkan daunnya, contohnya ada daun seledri, sirih, daun saga, kemuning, pegagan, sambang darah. Nah, nomor 1 ini namanya daun pegagan. Yang kedua ada daun sambang darah. Yang ketiga ada daun saga. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi ciri dan manfaat jenis tanaman obat. Di sini ada tanaman temulawak. Deskripsinya banyak ditemukan di daerah tropis. Lintangnya dapat berkembang baik dan tumbuh besar pada tanah yang gembur. Kemudian mempunyai bau tajam dan daging yang berwarna kekuningan. Manfaatnya dapat mengobati penyakit mah, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Yang kedua ada tanaman obat patah tulang. Berasal dari Afrika, menyukai tempat yang terkena sinar matahari langsung. Memiliki ranting bulat silindris, daunnya jarang, kecil dan terletak pada ujung ranting yang masih muda. Hampir seluruh bagian tanaman patah tulang dapat digunakan sebagai obat loh. Manfaatnya, bagian akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Batang kayunya digunakan sebagai obat sakit gigi dan radang telinga. Getahnya dapat dimanfaatkan untuk mengobati sakit gigi. Baiklah, cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih.